Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bertemu lagi dengan saya, Endah Saraswati, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Semarang. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tentang keterampilan sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai yang kita pahami bersama dalam konsep Merdeka Belajar, bahwa siswa haruslah diberikan sebuah pengetahuan tentang pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang kita lakukan haruslah pembelajaran yang berpihak pada murid. Keberpihakan pada murid dimulai dari mengetahui bagaimana kesiapan belajar murid, bagaimana minat murid, dan bagaimana profil belajarnya. Untuk itulah, kita sebagai seorang guru harus melakukan pemetaan. Pemetaan yang kita lakukan meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dengan melakukan pemetaan tersebut, kita dapat merancang sebuah pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid. Sehingga pembelajaran yang kita rancang adalah pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Pembelajaran juga harus mengakomodir tentang perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Karena setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dalam membuat rancangan program pembelajaran, kita harus mengakomodir perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam proses pembelajaran pun kita juga harus melakukan akomodir terhadap perbedaan atau diferensiasi yang dimiliki oleh murid kita. Demikian pula dengan hasil atau produk yang akan dibuat murid. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita melakukan pemetaan terhadap murid kita, maka kita bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan suatu proses pembelajaran dengan model Monster Disco. Apa itu Monster Disco? Monster Disco merupakan akronim dari Monopoli IPS Terpadu berbasis Discovery Learning. Model ini saya rancang berdasarkan kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Pada pembelajaran kali ini saya juga menerapkan keterampilan sosial emosional. Keterampilan sosial emosional yang saya terapkan meliputi kesadaran diri, kesadaran orang lain, pengelolaan emosi, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semua tahapan dalam proses pelaksanaan pembelajaran kami masukkan keterampilan sosial emosional ini dengan tujuan bahwa siswa dalam belajar mampu melaksanakannya dengan lebih baik, menyadari akan dirinya, hadir sepenuh hati, dan juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Kemudian di dalam pembelajaran ini saya juga menerapkan diferensiasi. Diferensiasi berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Bagaimanakah langkah-langkah dalam pembelajaran Monster Disco yang saya lakukan? Mari kita ikuti video berikut ini. Langkah-langkah dalam kegiatan Monster Disco berdiferensiasi. Kegiatan diawali dengan pendahuluan. Guru membuka kegiatan dengan memberi salam, menyapa siswa, meminta siswa untuk berdoa, mengecek kehadiran siswa sebagai wujud syukur manifestasi profil pelajar Pancasila. Saya minta kalian untuk memimpin doa salah satunya. Kemarin sudah Mas siapa kemarin anak? Mas Reda. Sekarang ganti Mas siapa? Arga. Mas Arga. Silakan Mas Arga untuk memimpin doa teman.
belajar mengajar hari ini. Ya, anak-anak sekalian, sekarang Ibu akan guru juga mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Guru juga menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru mengkonfirmasi dan membahas tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya saat asinkron. Ya, Pak Anindra, yang lainnya nanti ya. Silakan. Kelamaan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuasaan kebutuhan yang terbatas. Bagus, betul semua anak-anak, betul ya? Terima kasih tepuk tangannya. Mbak Anindra sudah menjelaskan bahwa kelangkaan itu adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang dibutuhkan itu banyak, tetapi barang yang tersedia jumlahnya terbatas. Ya, sekarang apa sih manfaatnya Bu Indah kalau hari ini mempelajari kegiatan ini? Ya, saya sapa yang ada di rumah. Halo anak-anak yang ada di rumah, selamat pagi. Selamat pagi, oke ya. Jadi anak-anak, manfaatnya ngapain sih belajar buta-buta itu? Manfaatnya satu, kalian nanti bisa mengetahui bahwa ternyata kegiatan produksi, konsumsi, distribusi yang kalian pelajari hari ini itu berguna untuk kalian lakukan di masyarakat, gitu, ya. Kemudian selain itu kalian nanti juga akan berlatih untuk menganalisis kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat ini disesuaikan dengan coba yang dipelajari betul atau tidak, yang di buku sesuai atau tidak. Nah, itu namanya menganalisis masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Oke, ya anak-anak, sebelum saya lanjutkan, kemarin Bunda juga sudah berikan tugas ya, ya kan? Ya, sudah berikan tugas. Tugasnya dibuat sama atau berbeda, anak? Berbeda. Berbeda. Oh, Cakir buat apa kemarin Cakir? Puisi? Iya. Oh iya, Cakir membuat puisi. Kalau Mbak siapa? Mbak Bunga buat apa? Main mapping. Mas siapa? Mas Ristan kemarin membuat apa? Main mapping. Main mapping juga. Oke. Jadi sebelum Bu Indah melanjutkan ke materi ini, supaya kalian itu fokus belajarnya, Bu Indah akan mengajari kalian pada kegiatan inti untuk melatih kesadaran diri. Peserta didik diminta memusatkan pikiran agar hadir sepenuh hati. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas. Rasakan bahwa kalian berada di suatu tempat yang sangat nyaman. Kepala kalian terasa begitu makin lama makin ringan. Kemudian rasakan aliran nafas kalian. Setelah itu, mereka diminta untuk mengamati tayangan video dan membaca buku sebagai bentuk pembelajaran berdiferensiasi konten. Ada fenomenanya. Jadi mungkin secara awal itu teknik baik itu adalah aktivitas membeli barang dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena adanya ketakutan kehabisan barang atau peningkatan harga. Nah, Anak-anak tadi sudah menyaksikan video tentang apa tadi? Panic buying, ya. Jadi orang mempanikan gara-gara barang yang ada di pasar itu habis, sehingga mereka beli dalam jumlah banyak cepet-cepetan karena takut apa tadi? Kehabisan. Oke, ya anak-anak, dari masalah yang ada tadi, kira-kira menurut kalian kepanikan itu terjadi karena apa? Kelangkaan, betul sekali. Jadi karena adanya kelangkaan, jumlah barang yang tersedia
Guru juga menjelaskan bagaimana jalannya permainan Monster Disco hari itu dengan mempersiapkan papan monopoli, kartu confident, soal-soal, dan kartu lucky game. Yang di rumah sudah membentuk kelompok? Sudah. Oke, bagus, sip ya. Oke, anak-anak karena sudah terbentuk kelompok, sekarang kita akan bermain tentang Monster Disco. Tadi yang sudah kalian pasang ya. Cara mainnya bagaimana? Main yang pertama. Pada kegiatan selanjutnya, guru menjelaskan aturan main dalam Monster Disco, yaitu kelompok dibagi menjadi 2, A dan B. Kelompok A bertindak sebagai pembaca soal, pengatur jalannya permainan, dan pemberi poin. Sedangkan kelompok B bertindak sebagai pemain. Ia memainkan peran mulai dari start sampai finish. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dadu online. Jumlah titik-titik pada dadu yang keluar menjadi patokan untuk permainan ini. Dalam permainan ini tidak terdapat hukuman. Yang ada adalah sebuah game confident untuk membangkitkan semangat yang berupa permainan, TikTok, menyanyi, stand up, dan berpuisi. Sedangkan lucky game berupa kartu keberuntungan yang di dalamnya terdapat poin-poin tambahan sebagai bentuk keterampilan berelasi. Titik-titiknya itu titik-titik berapa, begitu ya? Nah, itu nanti akan kita jalankan. Terima kasih Mas Arga. Cara mainnya, mulai sini ada start. Ya, ada start, kemudian angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini berakhir sampai dengan angka 50. Ini adalah soal-soal yang kemarin sudah kalian buat. Jadi satu anak kan sudah membuat soal kemarin. Itu Bu Indah rangkum sudah jadi soal untuk mainan kalian hari ini. Yang pojok sini sama sini, pojok-pojok tidak dipakai. Ya. Bunda itu ada gambar laki itu apa? Laki ini adalah kartu keberuntungan. Jadi di sini nanti kalian dapatnya kartu berapa? Kalau plus 1 berarti poin kalian tambah 1. Kalau plus 2 ya tambah 2. Ada lagi yang confident game. Jadi nanti kalian tidak ada hukuman dalam permainan ini, cuman kalian Bu Indah latih untuk percaya diri. Boleh? Maunya apa anak-anak? Percaya diri, hukumannya bukan hukuman tapi untuk latih percaya diri pakai apa? Menyanyi. Menyanyi. TikTok boleh, apa lagi? Stand up boleh. Oke ya. Sepakat ya nak? Ada apa tadi? Ada apa tadi? Menyanyi. Puisi. Patut. Stand up dan TikTok ya. Oke, kita sepakati. Silahkan perkenalkan anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Sania Bunga Pertiwi sebagai pembaca soal. Perkenalkan, nama saya Tegar Aldianza sebagai pengocok dadu. Perkenalkan, nama saya Dias Lagi Pratama sebagai pembaca soal. Perkenalkan, saya Rizky Acaman Informatika sebagai penulis skor. Oke, silakan. Nama saya Muhammad Nasi sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Nabila Oraisa Ramadhani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dinda Octavia sebagai penanya soal. Sekarang silahkan dadunya dikocok dulu. Oke, dapat berapa Mas? 6. 6. Kita hitung 6 ya. Berarti mulai dari sini. Ya Mbak, silahkan. Oh, sudah bawa? Ya, silahkan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, belum sudah lagi game. Tepuk. Ya, sudah lagi game berarti kamu mendapatkan kartu lagi game. Ya. Oh, dapat poin 1. Silakan. Ya, dapat poin 1. Oke.
Dapat angka 4. Dapat angka 4. Coba. 1, 2, 3, 4. Wah, sudah dapat confident game. Belum sudah dapat confident game. Ya. Mau menampilkan apa? Pantun, silakan. Punya. Minggu pergi ke taman. Pulangnya langsung sakit. Tidak boleh membuli teman. Karena tanah tak akan pernah menjadi langit. Oke. Ya. Dapat angka 1. Angka 1 berarti nomor 11. Ya, nomor 11 Mas. Silahkan dibaca soalnya. Soal nomor 11, salah satu indikator permintaan adalah tingkat pendapatan. Jika pendapatan naik sedang harga barang tetap, maka yang terjadi adalah A. Naiknya jumlah barang yang diminta, B. Turunnya jumlah permintaan, C. Kenaikan harga barang, D. Penurunan penawaran. Jawabannya A. Ya, betul. Yuk, kita lanjutkan ke berikutnya. Produksi tempe pada industri maju makmur berkurang akibat harga kedelai mengalami lonjakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, faktor yang mempengaruhi produksi tempe adalah A. Pendapatan seseorang, B. Harga barang pengganti, C. Harga barang baku, D. Jumlah penduduk. Apa jawabannya? Yang ada di kelas ini? Oke, kalau tidak bisa saya lempar yang ada di rumah. Mas Rehan, ya sudah tunjuk jari Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. Ya. Jawabannya yang C, Bu. Harga bahan baku. Oke, harga baku. Ya, anak Disko, Benda mau tanya, apa perasaan kalian setelah belajar ini? Senang. Bahagia. Bahagia. Mengapa senang? Mengapa bahagia? Seru, bahagia. Oke, kalian supaya tetap seru, guru juga memberikan kegiatan ice breaking, tepuk IPS untuk merefresh emosi siswa agar tetap semangat. Selanjutnya, pada kegiatan penutup, peserta didik diminta untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran terkait dengan penguasaan materi, pendekatan, dan model pembelajaran yang digunakan. Sebagai tugas rumah, peserta didik dipersilahkan mengerjakan LKPD berdiferensiasi untuk meningkatkan minat dan bakatnya pada bidang yang disukainya. Peserta didik juga diberi pesan moral tentang nilai dan sikap konsumtif dapat merugikan diri sendiri. Dengan demikian, eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak alam dan harus dihindari agar tidak merusak lingkungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naifa Fania, saya senang belajar dengan Bu Endah hari ini karena saya belajar sambil bermain. Saya Arga Prawira, saya senang karena telah diberikan tugas yang berbeda sehingga saya dapat dengan mudah untuk memahaminya. Sekian, terima kasih. Pada pembelajaran kali ini masih ada beberapa kekurangan. Ke depan, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik serta melibatkan partisipasi yang lebih aktif dari siswa dan memperdalam materi sehingga para siswa dapat melaksanakan analisis materi dengan lebih baik. Saya juga meminta pendapat dari siswa atau testimoni tentang pembelajaran hari ini. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan Monster Disco, ada beberapa kendala yang saya hadapi. Meskipun
Pelaksanaan pembelajaran melalui Monster Disco berdiferensiasi telah menciptakan sebuah perubahan yang positif, baik dalam proses maupun hasil belajar. Namun tidak dapat dipungkiri adanya kendala-kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Adapun kendala-kendala yang saya hadapi adalah sebagai berikut. Ketika siswa melaksanakan presentasi dan siswa lain di luar forum menanggapi, beberapa siswa merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini karena mereka tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam pelaksanaan permainan, siswa dengan kemampuan yang lebih lambat menghabiskan waktu yang lebih banyak dibandingkan siswa dengan kemampuan di atas rata-rata. Hal ini menimbulkan adanya protes dari beberapa siswa yang menunggu giliran terlalu lama. Kemudian, kekurangan berikutnya adalah adanya pertanyaan-pertanyaan high order thinking skill dalam permainan ini lebih sedikit dibandingkan dalam permainan lainnya. Untuk itu, saya berencana untuk melakukan beberapa perbaikan. Perbaikan yang saya rencanakan adalah dengan memodifikasi permainan dengan membuat permainan monopoli digital. Selain itu, memodifikasi jumlah petak-petak yang ada dalam Monster Disco yang saya kembangkan. Hal ini agar kemampuan berpikir kompleks siswa dalam belajar dapat terasah. Selanjutnya, saya akan membuat aturan Monster Disco ini menjadi lebih spesifik dan terstruktur sehingga semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengajukan sanggahan, pertanyaan, maupun jawaban-jawaban. Bahan yang saya gunakan dalam alat peraga ini juga terbuat dari bahan yang lebih kuat sehingga bisa tahan lama dan dapat digunakan untuk beberapa waktu kemudian. Selain itu, perlu adanya disiplin waktu yang lebih baik lagi agar pelaksanaan pembelajaran Monster Disco yang saya lakukan lebih optimal. Kemudian, saya perlu melakukan sosialisasi yang lebih terbuka kepada peserta didik sehingga persiapan peserta didik menjadi lebih matang dan lebih banyak tambahan pengetahuan yang terserap oleh peserta didik. Di samping itu, saya perlu untuk meminta opini, juga meminta pendapat kawan-kawan dan rekan sejawat tentang pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya bisa mengajar dengan lebih baik, menerapkan keterampilan sosial emosional, dan juga diferensiasi lebih maksimal kepada siswa. Demikianlah Bapak Ibu tentang proses pelaksanaan keterampilan sosial dan emosional serta pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.